Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali lagi bersama kami di Yufi Channel, belajar mengaji Al-Qur'anu Al-Karim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Mursalat dan hukum-hukum tajwidnya. Insyaallah akan kita uraikan secara singkat. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita langsung saja. Alam naj'alil arda kifata. Pada lafal bacaan alam naj'alil arda, di sini mim berharakat sukun bertemu setelahnya huruf nun, maka di sini sebenarnya ada bacaan, salah satunya adalah izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus kita baca dengan jelas dan tidak boleh ada penahanan. Maka alam ini salah karena dia menahan, harusnya jelas. Alam naj'ali. Kemudian pada lafal jim, hati-hati dalam melafalkan huruf jim. Karena di sini jimnya hurufnya huruf jim sukun, yang mana jim termasuk huruf-huruf qalqalah, maka ini kita hukumi dengan bacaan qalqalah. Ada beberapa yang harus kita perhatikan di dalam membaca qalqalah. Yang pertama adalah kesalahannya, atau perhatian pertama adalah yaitu berupa kesalahan yang dia sering terjadi. Yang pertama tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah, misalnya alam naj'alil, ini enggak mantul, harusnya dipantulkan alam naj'ali. Yang kedua, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah adalah menambahkan huruf hamzah dalam bacaannya. Contoh, alam naj'alil, alam naj'alil, naj'alil. Nah, ini tambahan hamzah. Harusnya ketika membaca qalqalahnya mengalir saja. Alam naj'ali, naj'ali. Tidak dibaca dengan naj'alil, ini tambahan ada, maka dia terdengar ada tambahan hamzah a gitu. Itu adalah bunyi hamzah a, i, u. Maka mengalir. Alam naj'alil arda. Kemudian lil arda, di sini alif lam, yaitu alif lamnya alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Kemudian pelafal ardo, di sini ro-nya tebal, ardo, ro-nya do-nya juga tebal karena dia huruf isti'la dan juga huruf idbaq, maka ditebalkan ardo. Tapi a-nya tipis, jangan aru, tapi dia ardo. Yang tebal adalah ro-nya. Maka alam naj'alil ardo alam naj'alil ardo kifata. Kemudian pada lafal membaca kifata, ini awalnya kita baca ketika kita lanjut atau wasal kifatan. Tapi karena kita waqaf, maka ini ada hukum tajwid berupa mad iwad. Mad iwad terjadi apabila ada bacaan tanwin bertemu alif di akhir bacaan kita ketika kita waqaf. Maka cara membacanya adalah kita iwadkan, kita badal atau kita ganti dengan panjang. Misalkan di sini huruf ban, maka dia berubah menjadi ba, panjangnya 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Maka alam naj'alil arda kifata. Fa, usahakan alirkan nafas, jangan sampai kifata, karena fa itu bukan p ya. Kifata. Kemudian ahya'an wa amwata. Lafal ahya'a, hati-hati dalam melafalkan ha, jangan dibaca dengan ha besar, jangan ahya'u, jangan. Tapi alirkan, dia ada nafas yang dialirkan karena sifat hamusnya. Kemudian berlafal ya, di sini ada mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Kita coba uraikan daripada definisinya, yaitu mad artinya panjang, wajib artinya wajib, muttasil artinya bersambung. Mad wajib muttasil ini merupakan cabang atau mad far'i daripada
hukum-hukum mad gitu ya. Mad far'i. Mad far'i banyak macamnya, salah satunya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini terjadi disebabkan karena adanya hamzah. Yaitu kita lihat di sini hamzah yang datang setelah huruf mad. Maka ya awalnya 2 harakat mad tabi'i. Karena datang setelahnya huruf hamzah, kemudian hamzah tersebut pada satu kata, maka inilah kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya sendiri adalah kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Maka ahya'an wa amwata. Kemudian pada lafal awwa, maka di sini ada bacaan yang namanya idgham bi gunnah, yaitu cara membacanya adalah kita masukkan tanwin ya. Awalnya kan an bertemu dengan waw, maka tanwinnya maka kita tanwinnya kita masukkan ke waw dan kita tahan gunnahnya ya. Maka ya awwa, maka ini juga kita namakan dengan idgham naqis karena tidak secara keseluruhan diidghamkan utuh, karena masih menyisakan sedikit sisa-sisa bunyi nunnya. Ahya'an wa amwata, wa panjangkan 2 harokat ta. Pada falta sama sebagaimana kifata, yaitu kita iwadkan menjadi mad iwad. Panjangnya adalah 2 harokat. Ahya'an wa amwata. Kemudian wailu yawma idzil lil mukazzibin. Harusnya kembali ayat ke-27 dulu. Ya. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. وَلَفَظ وَجَعَلْنَا فِيهَا, nah fiha harus sama karena di sini mad tabi'i yang sudah kita bahas beberapa kali. Rawasiya sama wa-nya juga mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Nah, ini hati-hati dalam melafalkan sya, rawasiya sya, bedakan antara sin dan shin. Jangan keduanya rawasiya sya, tapi rawasiya syamikhatin wa asqain. Sya kembali lagi mad tabi'i, ada fathah ketemu alif. Kha sama, hati-hati jangan terlalu kasar, jangan syamikha, tapi syamikhati wa. Di sini ada tanwin bertemu dengan waw, maka tanwinnya masuk kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Maka syamikhati wa asqainakum. Wa asqaina, sin alirkan karena ada sifat hamas. Qainakum ma, lembutkan qaina karena dia bacaan lin. Nah, mad tabi'i kumma. Ini ada 2 mim yang saling bertemu. Maka apabila ada 2 mim, mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat, maka ini kita hukumi dengan idgham mimi, adanya 2 mim yang dia bertemu, yang maka cara membacanya mim yang pertama masukkan kepada mim yang kedua. Maka wa asqainakum ma, sambil ditahan gunanya. Wa asqainakum, jangan langsung wa asqainakum ma, tapi tahan dulu. Wa asqainakum ma'an furata. Pada lafal ma'a ini sama dengan ayat yang ke 26, yaitu di sini kita baca dengan bacaan mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata. Panjang lafal ma'an adalah 4 harokat. Wa asqainakum ma'an furata. Kemudian ada tanwin an di lafal an ketemu dengan fa. Ini bacaan ikhfa. Maka cara membacanya adalah kita samarkan an-nya kepada huruf fa. Ini kita namakan dengan ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan atau membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar suara an-nya jelas, atau suara nun-nya jelas, atau suara tanwin jelas, sedangkan idgham suaranya hilang. Nah, di antara keduanya itu ada ikhfa.
Maka samarkan langsung kepada makhraj daripada fa. Ma jangan ikhfa itu tidak seluruhnya kita baca tapi ada yang kita samarkan kepada makhrajnya. Maka furata. Kemudian balafalta kembali lagi kita namakan dengan bacaan mad iwad. Kemudian ayat ke-28 yang terakhir, wailu yawma idzil lil mukazzibin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Balafal luya ada idgham ya gunah, adanya apa? Yaitu tanwin bertemu dengan ya. Cara membacanya masukkan tanwin ke ya dan ditahan. Hati-hati jangan sampai dia tidak ditahan. Kadang banyak yang dia tidak ditahan, misalnya wailu yauma idzil langsung. Padahal harus ditahan dulu 2 harokat. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Kemudian tanwin bertemu lam. Ini idgham bila gunnah, ditandai dengan warna abu-abu, menandakan dia hanya idgham saja tapi tidak ditahan. Berbeda dengan idgham bi gunnah, harus ditahan dengan 2 harakat. Mukazzibin atau lil mukazzibin. Hati-hati dalam melafalkan zal, jangan dibaca dengan mukazzibin dengan zai, tapi dia huruf zal. Mukazzibin tipis, jangan juga tebal, jangan mukazzizi, tapi dia tipis. Mukazzibin za zu sama a'udzu billahi tipis. Maka lil mukazzibin. Kemudian lafal bin ini ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid, bukan sukun asli. Kalau pada lafal yauma di sini ini sukun asli wawunya. Sedangkan di nun ini bukan sukun asli. Awalnya dia berharakat fathah, karena dia waqaf nunnya dimatikan dengan waqaf. Maka itu kita namakan dengan sukun arid. Maka cara membacanya bagaimana? Yaitu kita sukunkan, dan sebelum nun sukun ini ada huruf ya, maka b-nya kita panjangkan dulu. Nah, panjang ini kita namakan dengan hukum mad arid disukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Contoh, lil mukazzibin. Lil mukazzibin 4, lil mukazzibin itu 6 harakat. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dan uraian tajwid kita pada surah Al-Mursalat ayat 25 sampai dengan 28. Semoga yang sedikit ini membantu teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.